fungsi apapun untuk mencapai titik kemanusiaan tertinggi bisa jalan mana saja gitu. Mungkin sastra salah satunya gitu. Sejauh ini secara pribadi saya merasa belum pernah membuat masterpiece, misalnya membuat sebuah mahakarya dalam konteks dunia tulis menulis atau kesusastraan ya. Meskipun saya pernah kerjasama dengan saya sebagai writers, Siswandi Butuh Spasi itu co-writers, dan Leo Aryandinata itu sebagai ilustrator, dan kita kerjasama dengan Slowwork Publishing Taiwan gitu, yang dimana karya dokumentari grafik itu bilingual, teks Indonesia dan Inggris, dan kita sampai sekarang juga memang masih menunggu versi Inggris dan Prancisnya. Tapi bagi saya itu merasa belum masterpiece gitu, karena kan kita tidak tahu itu karya kita itu berdampak seperti apa gitu, dibaca oleh pembaca itu kemudian apa mengubah hidupnya atau menjadi renungan dia gitu, atau menjadi pertimbangan dia untuk setelah membaca karya kita. Meskipun si Olivier Schneider dan Pei San Huang, editor kita waktu itu, dia mengibaratkannya seperti cerita-cerita Abbas Kiarostami. Abbas Kiarostami ini sutradara Iran yang kalau coba lihat film-filmnya itu seperti dalam satu frame kamera itu lewat jendela mobil dia bisa menggambarkan sisi-sisi Iran yang lain gitu. Atau di film lainnya dia hanya membidik si penontonnya saja di sebuah bioskop, ekspresi-ekspresi si penontonnya. Tetapi apa yang ditontonnya si kita yang sebagai penonton film dia itu berpikir gitu, mengajak berpikir. Nah artinya memang tidak ya dalam karya kita itu tidak ada peristiwa-peristiwa tragis, tetapi kemudian cerita kita itu bisa berdampak memberi pengaruh di belahan dunia lain. Mungkin itu dibaca oleh anak-anak SD Taiwan, kampus di Taiwan, karena saat itu juga Profesor Hui Sanlin itu mengundang saya 2 kali untuk mengisi perkuliahannya, dan bahkan istilahnya pertemuan virtual pertama dalam konteks pendidikan saya dari Tasikmalaya terhubung dengan National Donghua University, itu kita membicarakan human development gitu. Jadi membangun manusia di Tasikmalaya, sisi komunitas kita gitu. Lalu versi universitas dia jurusannya atau perkuliahannya seperti apa jadi materi gitu perkuliahan waktu itu di National Donghua University. Sebanyak 2 kali saya mengisi perkuliahan Profesor Hui Sanlin. Jadi apresiasi itu meskipun ya sudah begitu ya, tetapi bagi saya sampai detik ini merasa saya belum membuat karya yang begitu. Menurut pribadi saya ini mahakarya gitu. Karena kalau saya selesai menyebut karya saya sudah punya, ya saya tidak akan mungkin berhenti. Jadi masih ada motivasi gitu, tidak merasa puas lah intinya. Karena saya bukan sok bijak ya, karena memang kalau bertanya ke diri sendiri juga, saya siapa gitu. Saya sudah berkontribusi apa dalam kehidupan ini gitu, termasuk di kekaryaan gitu. Ya meskipun saya tadi cerita ada gerakan-gerakan yang kemudian itu kolaborasi, saya menemukan dalam kolaborasi itu wajib ada pintalan chemistry gitu. Tapi saya merasa saya belum berhenti, belum merasa memiliki mahakarya, tapi itulah yang membuat saya mungkin akan terus berkarya gitu. Begitu.
Jadi tidak titik, koma, jeda paling. Iya, jeda. Karena kan memang saya juga sedang menabung ya. Saya punya bank arsip di laptop saya sendiri. Mana kumpulan esai, mana entah pendidikan, pergerakan dan lain sebagainya. Prosa, entah fiksi atau non fiksi. Lalu bentuk-bentuk artikel dunia pendidikan misalnya. Ya, saya masih menabung dan suatu hari ketika kontemplasi saya selesai, permenungan saya selesai, baru saya akan menerbitkan buku lagi gitu. Atau dalam bentuk media apapun gitu. Penerbitan hari ini kan sudah sangat banyak, baik kemudian itu dicetak maupun digital. Tetapi kemudian ketika hukum alamnya banyak fasilitas, itu kan sangat memudahkan. Tetapi pertanyaan kemudian kualitas karya itu sendiri gitu. Nah, apakah melalui kurasi yang ketat, misalkan melalui bedah naskah sebelum terbit gitu, diuji atau diendapkan, itu kan memengaruhi sebuah kekaryaan begitu. Nah, masalahnya proses itu dilewati apa tidak, meskipun fasilitas penerbitan di mana-mana. Saya setuju Muhyiddin M. Dahlan dari Radio Buku, esais juga gitu, penulis Tuhan Izinkan Menjadi Pelacur itu, bahwa proses kreatif di era apapun, di zaman apapun, itu akan menentukan kualitas si empuk karya itu sendiri. Jadi artinya proses panjang kekaryaan meskipun penerbitan di mana-mana, karya buku misalkan, mau sastra, mau humaniora dan lain-lain, saya merasa masih penting proses pengendapan, membongkar pasang begitu, renungan-renungan, sehingga ketika diterbitkan pun itu tidak sekadar terbit begitu, tapi memang dibutuhkan misalkan oleh masyarakat. Apakah buku itu kemudian ditujukan untuk masyarakat umum atau masyarakat eksklusif gitu, entah mahasiswa atau dosen. Nah, itu kan harus punya pertimbangan-pertimbangan. Sebetulnya kembali ke pernyataannya Francis Bacon itu, ya, membaca atau menulis juga perlu renungan dan pertimbangan begitu. Itu sih menurut saya gitu. Jadi meskipun penerbitan di mana-mana, siapapun bisa menerbitkan, permasalahannya melalui proses atau tahapan atau tangga yang sebagai mestinya, itu kan memengaruhi kualitas. Bukan cepat menerbitkan buku, setahun bisa 10 buku, tapi tanpa proses kreatif yang panjang, endapan, renungan, pertimbangan yang dalam gitu. Itu Ndra. Oh iya sih, setuju saya. Karena perlu ada ini juga ya kan, Pak, semacam proses dari kitanya itu bukan memilah, menyaring lagi. Ya, benar. Ya. Itu kan butuh emosi. Iya, ya. Mengendalikan emosi kan, Ndra. Tidak tiba-tiba gini, kita lagi patah hati langsung jebret bikin puisi, cerpen atau apapun. Itu kan tidak terkendali emosinya. Nah, kalau diendapkan misalkan kan itu bisa lebih dalam. Dia bisa mengendalikan teks, kata-kata. Tadi kita bicara itu ya, fungsi sastra atau fungsi agama atau fungsi pendidikan, apa dari zaman dulu berubah? Saya pikir tidak. Fungsi sastra jika kemudian itu untuk memperhalus kepekaan si pembacanya atau si apresiatornya atau penikmatnya seperti saya misalnya, ya fungsinya akan tetap seperti itu meskipun era zaman berubah gitu. Ya fungsi sastra ketika sastra itu sebagai bacaan yang memiliki nilai estetik, yang si penulisnya sendiri melalui perjalanan estetis gitu dalam hidup, dalam peristiwa, dalam teks,
si penikmat, si apresiator, si pembaca, jika menyentuh batin apalagi masyarakat, kemudian sastra itu menjadi bagian dari masyarakat, yaitu untuk memengaruhi psikologis. Kalau di psikologi sastra ya, psikologis dalam arti si karya sastra ini berdampak terhadap masyarakat untuk menjadi bagian hidup. Misalkan ketika si orang tua ke anak lebih halus ngomongnya atau lebih puitis misalkan. Jadi dari dulu juga kan karya-karya sastra, mau kitab-kitab macam Kakawin Sutasoma atau prasasti itu kan isi-isinya sebuah nasihat, petuah atau ingatan gitu, mengingatkan generasi berikutnya bahwa zaman akan seperti apa dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau orang tua misalkan ke anaknya atau guru ke muridnya, ketika fungsi sastra itu telah berperan dalam kehidupan kita, ya sepertinya kata-kata marah juga akan dikreasikan gitu. Kan begitu mestinya ya. Tapi masalahnya sastra itu sudah memasyarakat belum? Atau justru masyarakat berjarak jauh dengan sastra itu sendiri. Nah ini kan mungkin entah pegiat literasi, entah pegiat sastra, atau siapapun itu yang merasa peduli ke dunia sastra, ke dunia estetika, ya mestinya ya tidak menyerah lah. Meskipun ini zaman sudah digital, zaman sudah begitu cepat berubah. Kita aja nih, saya misalkan yang milenial awal, dengan milenial transisi yang lebih dekat ke Gen Z, cara bicara tuh sudah berbeda. Apalagi dengan bahasa nasihat itu mungkin sudah tidak sabi lah, sudah tidak sabi gitu. Sudah tidak, naon sih kamu gitu kan? Iya. Itu saya rasakan ketika memang anak-anak terhipnotis oleh dunia digital itu sendiri. Bukan berarti anak-anak tidak boleh bersentuhan dengan teknologi informasi, dunia digital atau media sosial atau main game gitu. Tetapi iya, pertanyaan berikutnya kemudian kecakapan menggunakan digital itu seperti apa? Apa untuk produktivitas, kreativitas, atau hanya pengguna pasif gitu. Nah, masalahnya faktanya kita, makanya kan dalam sebuah penelitian Bao Cui-Huo selama pandemi itu mengalami learning loss, literasi loss gitu. Jadi kehilangan perilaku literat dan perilaku belajar, terutama di anak-anak. Ini menurut saya tugas sangat maha dahsyat, memasyarakatkan sastra misalkan. Apakah ibu-ibu terbiasa dengan puisi, cerpen? Makanya salah satu pendekatan saya ya, kalau yang sedang saya garap itu mengajak ibu-ibu menulis memoir, mengajak orang tua, seorang kakek untuk sebagai terapi demensia supaya ingatannya terus terawat, tidak pikun. Ya, kita berproses kreatif menulis memoir. Memoir juga kan salah satu bagian dari karya gitu, tulis, dari karya tulis. Meskipun saya membaca di sebuah buku bahwa memoir itu bagian dari faksi. Kalau cara bukan itu kan fiksi, ada non-fiksi. Nah, memoir ini bagian dari faksi gitu. Artinya untuk memasyarakatkan sastra ke masyarakat atau ke ibu-ibu atau ke orang tua, ya harus dekat dengan mereka dulu gitu. Ya jenis tulisannya berarti jenis tulisan yang mereka mampu dulu. Memoir yang berdasarkan ingatan misalkan, atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Ernest Hemingway itu kan dia itu menulis fiksi, cerpen-cerpen fiksinya itu berdasarkan dari cerita-cerita yang realitas gitu, dari sebuah realitas. Irwan Bajang menyebut Ernest Hemingway itu sebagai penulis yang keren, dahsyat,
karena kesederhanaannya. Bagaimana realitas menjadi fiksi, tapi sederhana. Dan sederhana itu puncak gitu, karena melewati perjalanan rumit gitu. Yang kemudian kan, mengapa selalu disebut misalkan nama Ernest Hemingway di dunia tidak mungkin tidak bagus kan, atau tidak berkualitas. Begitu. Misal Langgam Pustaka ini, ketika buku-buku sastra yang berkuasa dominannya, tapi kemudian berjarak dengan masyarakat. Buku sastra, satu kontainer simpan di tengah masyarakat itu tidak akan ada yang membuka. Kecuali angin puting beliung atau badai gitu, tiba-tiba buka sendiri gitu. Artinya buku itu harus dihidupkan. Dihidupkan oleh siapa ya? Mungkin pelaku sastranya atau pegiat literasi. Bagaimana membaca sastra itu sesuai, kan kalau di luar negeri kan ada levelnya. Misalkan nih, buku Pramudia Anantatur mungkin cocok dibaca oleh usia SMA, mahasiswa gitu. Tapi untuk anak-anak itu padahal bisa levelnya disesuaikan, diksi frasanya gitu, disesuaikan dengan anak-anak. Mungkin ya tugas-tugas penulis ya, untuk kemudian supaya misalkan anak-anak mengenal seorang Pram dengan novel-novelnya yang luar biasa begitu. Nah, level-level ini memang penting, level-level bacaan juga penting, karena kita tidak bisa tiba-tiba menyimpan buku sastra di taman bacaan masyarakat, sementara masyarakatnya masyarakat petani misalkan, yang secara geografis masih banyak persawahan, perkebunan, ya mestinya sastranya yang berkaitan dengan pertanian misalkan, dunia pertanian, dunia tanah, agraria misalkan. Nah, karena saya punya cerita dari Aslan Abidin, penyair sekaligus dosen di Makassar ya. Dua dokter dari luar negeri itu mau penelitian ke Indonesia, dan dia membaca bukunya Mohtar Lubis, Harimau-Harimau itu. Harimau-Harimau itu jadi rujukan dia. Seorang dokter membaca buku Mohtar Lubis gitu. Mohtar Lubis. Ya itulah kemudian sastra berfungsi dan berperan. Mungkin untuk si dua dokter itu membaca hutan di Indonesia seperti apa karakternya. Atau karena di sana ada harimau gitu, harimaunya mungkin jenisnya apa. Meskipun kan itu pemuda-pemuda itu kan diburu oleh harimau, tapi di dalam diri pemuda-pemuda itu juga ada harimau gitu. Jadi memburu dari eksternal dan diburu, ini kan dalam gitu, maksudnya bahwa kita diburu oleh apa sebenarnya hidup kan gitu. Dan hutan sebagai latar kan gitu. Nah, tapi oleh dua dokter itu dibaca sebagai rujukan, atau dia ingin mengilustrasi hutan atau jenis-jenis harimau yang ada di Indonesia, barangkali seperti itu. Kalau menurut saya tergantung pendidikannya juga ya. Ya itu tadi kita cerita dari awal bahwa kita ini pernah loh bikin puisi, bikin cerpen waktu SD. Tapi kemana itu puisi? Kitanya juga tidak mau mengarsipkan, belum sadar arsip gitu. Di sekolah juga nggak ada arsipnya kecuali rapot, ijazah gitu. Tapi bukan karya kita loh gitu. Artinya ada habit yang belum terbangun tuh, mungkin bisa jadi karena kultur pendidikan yang membuat kita tidak tumbuh berkembang menjadi orang yang apresiatif terhadap karya sastra. Dan jangankan karya sastra, kalau Sujiwo Tejo bilang ada kitab suci saja kan, koruptor masih terjadi di mana-mana. Korupsi masih terjadi di mana-mana, kejahatan masih terjadi di mana-mana, pelecehan seksual misalkan masih terjadi di mana-mana, perundungan lain sebagainya. Itu sekelas kitab suci firman loh, bukan karya sastra kan ya. Karena karya sastra itu kan hasil dari kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia bersepakat bahwa ini loh disebut sastra gitu. Entah puisi, cerpen,
dengan bentuk fiksi non fiksi faksi tadi gitu. Intinya kitab suci saja masih dilanggar gitu, Apalagi karya sastra. Tapi kemudian bagi saya, mau melalui karya sastra atau karya apapun, pada akhirnya ya manusia tuh harus tetap ada dengan kemanusiaannya, apapun itu zamannya, dengan memperhalus batin, naluri, nuraninya seperti apa. Karena kalau Yuval Noah Harari bilang, pasca Homo sapiens, masa Homo sapiens, itu kan nanti ada Homo Deus, di mana tiap kita itu bisa saling ingin mengendalikan. Saya kembalikan ke bahasanya MH Najib, Cak Nun, MH Ainun Najib. Hari ini zamannya itu center semua, titik pusat semua. Kalau dikait-kaitkan ya, kalau dikait-kaitkan pada akhirnya semua ini terhubung. Tidak hanya tugas sastra saja untuk memanusiakan manusia. Dan Kartini sering mengutip Eduardo Dausdeker, Multatuli, di Max Havelaar. Ya tugas manusia menjadi manusia melalui sastra, melalui pendidikan, melalui agama, sampai bumi ini tua gitu. Karena kan evolusi semakin menurun, kapasitas bumi semakin menurun, kapasitas manusia juga semakin menurun karena lingkungannya juga ya makin terbatas misalkan. Itu kan fungsi-fungsi sastra untuk tiap individu mencapai level kesusastraan sampai ke perilaku gitu ya. Sampai ke perilaku itu ya mestinya sastra kalau berfungsi ya tidak menghina dong, tidak melukai orang, membuat seseorang patah hati gitu, yang membuat ambiar, membuat anak-anak senja, Waduh. melamakan masa senjanya gitu. Ya gitu. Ya menarik lah memang kalau sampai kemudian itu ya menjadi perilaku, tidak sekadar teks gitu. Ya masalahnya kan masih panjang perjalanan kita ini. Berhubung kita masih hidup, di sini kita juga masih ngobrolin gitu. Ya mungkin atmosfernya baru segitu. Tapi ya buat saya sih fungsi apapun untuk mencapai titik kemanusiaan tertinggi bisa jalan mana saja gitu. Mungkin sastra salah satunya gitu. Saya tidak merasa ada di dunia sastra, dunia musik, dunia pendidikan, tapi Tuhan itu menganugerahkan potensi ke dalam diri saya dan saya tahu potensi itu apa, karena kan perlu ada di kesadaran bahwa kita tuh punya potensi apa gitu. Tidak di bawah, sekadar di bawah sadar kalau bahasanya Sigmund Freud ya. Jadi kalau kita menyesal ada di ranah apapun, karena kan dunia tulis menulis itu sebenarnya dunia kita semua, cuma masalahnya yaitu ada levelnya. Kalau Mortimer J. Adler itu level bacaan juga ada, mulai mengenal huruf gitu, sehingga seseorang itu jadi tidak buta huruf, lalu membaca inspeksional, membaca analitis, sampai menautkan bacaan ke bacaan. Dan di ranah saya rada sulit saya ini di ranah apa gitu, tapi saya menulis lirik, menulis prosa, menulis esai, membuat film, membuat album gitu, lagu gitu maksudnya. Sampai detik ini saya tidak pernah menyesali apapun gitu, karena kalau menyesali bagi saya sama dengan murtad, ya tidak memanfaatkan rentang waktu dan ruang yang diberikan
hari ini kita hidup gitu. Mau hidup di sastra, dunia pendidikan, musik dan lain sebagainya. Yang penting sepanjang masih ada waktu, oke lah kita boleh jeda, mungkin boleh istirahat, tetapi bukan berarti berhenti dan menyesal. Mungkin lebih tepatnya kontemplasi gitu. Dalam proses penulisan di Kota Tujuh Stansa itu kemudian saya menguatkan alur atau ceritanya itu sendiri dari terinspirasi J.K. Rowling yang The Casual Vacancy itu. Kalau di Casual Vacancy di sebuah kota itu murid membunuh guru gitu, si anak membunuh orang tua, itu sebuah kota yang sangat kacau balau sekali gitu. Nah, saya mengantitesiskan bagian setelah terinspirasi ya, bahwa di dalam Kota Tujuh Stansa ini, kota ini meskipun misalkan rumah ibadah beberapa meter kemudian ada sebuah transaksi dunia hitam, meskipun di sebuah kota yang religiusitasnya tinggi, emang itu terjadi. Dan saya baca dari sebuah karya ilmiah teman ya, bahwa itu terjadi di sebuah kota. Lalu dia kehujanan, kedinginan, tapi masih ada seseorang yang memberi teh hangat gitu. Jadi meskipun di kota ini hampir kacau balau, tapi sekecil apapun nilai kemanusiaannya, hanya dengan teh hangat saja gitu masih ada. Jadi membalikan saja gitu. J.K. Rowling meskipun selain sebuah penghormatan kepada Pramudia Anantatur, karena kan ia satu-satunya yang bisa dikoreksi, hampir menerima Nobel Sastra, sebuah capaian tertinggi para penulis di dunia gitu ya. Ya, saya juga baca Don Quixote, dari La Mancha, Miguel de Cervantes, 100 Years of Solitude, Gabriel Garcia Marquez gitu. Ya, saya baca juga Hamzat Rangkuti misalkan. Tadi Mohtar Lubis, Harim. Maksud saya, bacaan-bacaan sastra itu saya lebih kepada mungkin fasenya mengakses dan berusaha memahami, dan kemudian saya berusaha ke diri saya sendiri supaya bisa misalkan mengasah kepekaan saya untuk menjadi perilaku dalam berkarya misalkan. Bukan berarti bacaan itu tinggi atau tidak, belum tentu kan kita baca itu mengerti gitu. Kadang karena kulturnya berbeda misalkan, karena kebudayaannya berbeda, kebiasaannya berbeda, itu kadang membuat kita berpikir keras gitu. Tapi paling tidak ada proses kemudian kita mengasah nalar kita sendiri, entah itu kemudian mengasah daya tulis kita, kekaryaan kita, mau musik, mau buku, mau teater, mau apapun gitu. Jadi ya nama-nama itu mungkin bagian ya, sebagian mungkin yang saya ingat ketika diwawancara gitu. Karena kan saya mungkin pernah membaca buku lain juga gitu kan, entah yang Eka Kurniawan atau Irwan Bajang, Iwan Setiawan, e-book misalkan. Sederhana tapi bercerita tentang kasih sayang ibu, tapi ketika seseorang memang tingkat kepenulisannya tinggi ya, jadi baca tuh enak gitu. Dibaca tuh jadi mungkin bisa menguras emosi kita gitu kan. Nah, saya hanya belajar untuk saya juga harus mengasah gitu, seperti itu. Kalau untuk individu saya ya mungkin nama-nama itu ya termasuk Gusmu, Muhyiddin M. Dahlan misalkan, gaya-gaya penulisan biografi atau memoirnya misalkan, atau esainya gitu. Ya siapapun saya baca sebenarnya, yang penting itu memberi, saya butuh karena butuh gitu.
Kan yang penting ketika butuh ya jadi benar-benar gitu loh kita itu. Seperti itulah. Ya, saya sendiri pernah menerbitkan di Langgam Pustaka ya, yang sepucuk surat dari sunyi itu. Di masa itu, saya perlu menerbitkan di Langgam untuk mengarsipkan temuan-temuan saya dalam dunia pendidikan, terutama dengan gaya pendidikan komunitas atau punk with intellectual attitude lah. Gitu. Jadi lebih ke eksperimen, eksplorasi, jadi kelas kita itu sebagai laboratorium kita, bagaimana prosesnya bersekutu dengan anak-anak, tidak bersekutu dengan sistem misalkan, atau dengan sekadar administrasi, dan penjelasannya harus 5 tahun kemudian, karena kan eksperimen itu harus, kan di luar negeri itu penelitian-penelitian itu selalu lama, bertahun-tahun gitu, dan di buku yang diterbitkan di Langgam Pustaka itu memang kumpulan esai, kumpulan artikel, jurnalistik, karya jurnalistik juga, supaya tidak acak-acakan. Karena kalau Indonesia misalkan tidak sadar arsip juga, kita mungkin tidak tahu wajah Indonesia hari ini gitu. Nah makanya untuk kebutuhan individu saya harus mengarsipkan itu entah lewat buku, dan di Langgam Pustaka saya bicara dengan Mufid dalam salah satu pendiri Langgam Pustaka, bahwa Langgam Pustaka memang dalam satu titik bakal jadi pusat juga, entah penerbitan sastra khusus atau bentuk lain di Priangan misalkan. Ya sejauh ini saya melihat Langgam Pustaka ya pada tracknya. Mungkin masih mencari bentuk juga, supaya kemudian kalau bisa ya Langgam Pustaka sendiri menjawab persoalan sekitar dunia literasi atau dunia sastra gitu, khususnya di Tasikmalaya dan Priangan Timur. Langgam Pustaka menjadi satu ceruk literasi yang menjadi salah satu jalan agar masyarakat berdaya, atau teman-teman tidak perlu jadi PNS misalkan, tapi melalui Langgam Pustaka bisa hidup, maksudnya gitu. Itu kan doa. Apalagi Indra? Ya intinya mudah-mudahan Langgam Pustaka dengan sudah punya terbitan-terbitan cukup banyak, baik sastra, pendidikan, humaniora dan lain-lain, ya menjadi salah satu penerbitan alternatif yang kemudian menemukan potensi-potensi yang selama ini tersembunyi. Saya harap begitu, sehingga proses kreatifnya juga abnormal gitu, tidak flat gitu. Jadi bukan pasti punya strateginya masing-masing gitu. Itu barangkali Indra